Ini aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi yang pertama, untuk melakukan pemeriksaan brain, apapun itu, baik itu CT scan maupun MRI, itu ada urutannya untuk melaporkan apa hasil atau apa yang harus kita nilai. Ini kalau misalnya kita ikuti ya. Ini yang pertama adalah kita laporkan dulu identitas pasiennya. Misal Tuan X tanggal 1 Januari 2022 misalnya. Terus kita laporkan jenis potongannya. Apakah potongan aksial, koronal atau sagital. Nanti aku jelasin itu apa. Terus yang ketiga adalah urut dari luar ke dalam atau dalam ke luar. Nggak ada patokan khusus, tapi kalau aku pribadi lebih mudah kita melaporkan dari potongan atau bagian paling luar ke dalam. Potongan paling luar itu ada area subgaleal, dan Anda saya bingung nanti kita jelaskan di gambar. Kemudian ada calvarium cranii, ada craniocerebral space, ada gyrus dan sulcus, ada parenkim otaknya. Kalau misalnya ada perlukan khusus seperti pemberian kontras, kita berikan pelaporan sebelum dan setelah pemberian kontras. Kemudian kita nilai sistem ventricle dan sisternanya, kemudian kita nilai apakah ada deviasi midline, kemudian kita nilai apakah ada temuan khusus atau unik. Barulah kita berikan suatu kesimpulan ya. Jadi setelah kita pecah satu persatu, tetap jangan lupa berikan kesimpulan akhir. Apa hasil atau kira-kira temuan kita. Oke, yang pertama kalau misalnya rekan-rekan belum tahu, ini ada potongan aksial. Aksial tuh ibaratnya kita memotong suatu itu secara garis bidang horizontal. Jadi kita melihat sesuatu dari atas. Kemudian untuk yang sagital, itu ibaratnya kita memotong dari samping atau potongan dari bidang vertikal. Kemudian kalau dari koronal, ini kita memotong dari sisi samping kiri atau maupun kanan, sehingga mendapatkan tampak depan. Kalau untuk cara mengingatnya, aksial A, atas, itu kita melihat dari atas, sagital S, samping, kita melihat bagiannya dari samping, dan koronal sisanya, untuk melihat dari depan. Kemudian, untuk yang kita topik fokuskan pada sore hari ini adalah tentang CT scan. Jadi CT scan itu, kalau misalnya kita membayangkan, ibaratnya pasien ini dilakukan ronsen, tapi secara 360 derajat. Jadi di ronsen dari beberapa sisi, kemudian dicoba direkonstruksikan menjadi suatu image dua dimensi yang bisa membayangkan seolah-olah itu menjadi 3 dimensi ibaratnya gitu. Nah, yang perlu dinilai, CT scan itu menilai densitas atau kerapatan dari suatu jaringan. Dengan patokan densitas menjadi dasar adalah air atau air ya. Nah, air ini bisa dilihat, maaf ya, annotation. Ini misal, ini air itu menjadi patokan, di mana densitas air adalah 0. Nah, nilai densitas itu dicitrakan atau diukur menggunakan suatu istilah namanya Hounsfield unit. Nah, Hounsfield unit basic atau dasar adalah air itu nilainya 0. Di dalam CT scan dia itu warnanya hitam. Semakin dia itu gelap kita sebut sebagai hypodense, semakin dia terang warnanya putih kita sebut sebagai hyperdense. Itu untuk CT scan. Kalau untuk MRI, misalnya nanti kita bahas MRI, semakin dia itu hitam kita sebut sebagai hypointense, sedangkan semakin dia terang akan kita sebut sebagai hyperintense. Nah, kalau ronsen biasa, misal ronsen toraks atau ronsen tulang, semakin dia hitam kita sebut sebagai hipolusen, semakin dia opasitas ya yang kita nilai ya. Jadi hipoopak terus sama hiperopak gitu. Jadi opasitasnya yang kita nilai. Sedangkan kalau untuk yang CT scan yang kita nilai adalah densitasnya ya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita ketemu yang hitam, kita nilai Hounsfield unitnya adalah 0. Kemudian kita nilai kalau misalnya dia itu jaringan ikat seperti weight meter atau gray meter itu rentang 20 sampai 40, tapi nilainya positif. Nah, jika ada suatu temuan seperti perdarahan warnanya putih banget, kita nilai apakah dia itu perdarahan atau tulang. Jadi kan kalau misalnya kita lihat ya, yang garis bunder-bunder ini perdarahan dan tulang ini kan sama-sama putih. Nah, bagaimana cara membedakan ini itu suatu perdarahan atau tulang dengan menilai Hounsfield unitnya. Kalau perdarahan itu kira-kira Hounsfield unitnya adalah 60 sampai 95 ini. Sedangkan kalau dia itu tulang adalah 1000.
Jadi misal ada pasien ditemukan putih-putih nih di dalam otaknya, belum tentu dia perdarahan. Jadi kita perlu konfirmasi ke bagian radiologi, apakah ini itu suatu perdarahan atau justru pengapuran di dalam atau yang kita sebut sebagai kalsifikasi. Itu mungkin kita jumpai ya pada beberapa penyakit tertentu, contohnya VAR disease atau contoh pada beberapa tumor seperti oligodendroglioma, di mana dia terjadi pengapuran. Nah, yang kita duga sebagai perdarahan ternyata setelah di HU ternyata ketemunya lebih dari 1000, berarti itu adalah kalsifikasi. Nah, terus itu juga ya apa namanya untuk mengetahui misal pasien post trauma terus didapatkan massa putih sejajar, kita ragu nih apakah itu LCS yang bocor atau jangan-jangan udara yang masuk ke dalam intrakranial atau pneumokranium. Kita bisa mengukur HU-nya. Kalau air harusnya dia 0, air itu kan ibaratnya LCS ya. Sedangkan misalnya ada retakan terus udaranya masuk menjadi minus nilai HU-nya. Ya. Jadi sangat penting untuk mengukur nilai HU dan ini itu biasanya by request. Jadi misal rekan-rekan jaga UGD terus ditemukan suatu massa, nggak apa-apa konfirmasi ke radiologinya, ini nilai HU-nya di mana di titik yang dituju, karena ini sifatnya manual ya. Terus kita coba mengenali potongan aksialnya. Oke, yang pertama CT scan. Kalau aku pribadi lebih suka melihat dari yang paling luar dan paling ujung atas terlebih dahulu ya. Ini seni, boleh kalian lihat dari yang paling bawah dan dalam juga tidak masalah. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang lihat dari potongan paling atas dan paling luar. Nah, yang pertama yang perlu kita kenali adalah kita harus mengidentifikasi dulu nih setiap bagiannya. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah berbicara terhadap kasus, kita tuh bisa memfokuskan perhatian kita terhadap kemungkinan lokasi patologisnya. Contoh, misal ada pasien suspek stroke dengan kelemahan anggota gerak sebelah kanan yang cukup ketara atas dan bawah sama. Mungkin kalau misalnya kita ini sedang terburu-buru atau sedang banyak pasien, kita bisa memfokuskan ke area anatomi di mana dia kemungkinan mengalami kelainan. Namun apabila kita memiliki waktu yang cukup luang dan kemudian kita ingin mengamati dengan lebih seksama, tetap dimulai pada kasus apapun itu adalah dari bagian paling atas dan diamati dari luar ke dalam. Itu akan meminimalisir adanya suatu temuan yang terlewat. Oke, yang pertama yang perlu kita kenali ya, tadi kan kita sudah tahu ya kira-kira urutan pelaporannya atau urutan yang perlu kita amati itu apa aja. Yang pertama kita lihat bagian yang warnanya paling putih paling luar, itu adalah bagian tulang. Nah, bagian luarnya tulang itu kita bisa analogikan ada struktur otot, rambut maupun kulit. Nah, area tulang ini kita sebut sebagai calvaria cranii, sedangkan yang di bagian atasnya tulang ini adalah jaringan ikat penyokong, itu adalah area subgaleal yang tadi kita bilang. Jadi subgaleal itu di bawahnya ini, di bawahnya kulit, di antara sebelum tulang, itu adalah subgaleal. Kemudian nanti kita ada gambar lebih lanjut. Terus kemudian setelah kita lihat tulang kranialnya, kita cari dulu nih yang membagi antara lobus frontal dan parietal. Itu ada suatu lekuan yang sifatnya horizontal. Jadi lekuan horizontal paling besar di dalam kepala ini. Nah, lekuan horizontal paling besar di kepala itu adalah sulcus centralis. Nah, area di depan sulcus centralis ini kita sebut sebagai lobus frontal, sedangkan di belakangnya kita sebut sebagai lobus parietal. Nah, yang membagi hemisfer kanan dan kiri kita sebut sebagai valve cerebri. Itu dulu ya identifikasinya. Kemudian kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, tadi yang aku bilang adalah area subgaleal itu ini ya, membatasi antara paling luar dengan di bawah kulit dengan calvaria cranii. Nah, kemudian calvaria cranii untuk dengan jaringan otak itu dipisahkan suatu rongga. Jadi ini misal kranium, terus ini adalah parenkim otaknya. Di sini ada rongga yang memisahkan tempat di mana meningen atau selaput otak itu berada. Nah, celah antara tulang kranium dengan parenkim otak itu kita sebut sebagai cranium cerebral space. Nah, ini kita bisa menilai kerapatannya. Kalau pada gambar ini seolah-olah kita tidak mendapatkan kerapatan sehingga dikatakan cranium cerebral space-nya menyempit ya. Kalau normalnya otak itu sebenarnya masih ada celahnya. Jadi ada garis hitam seperti bingkai antara parenkim otak dengan calvaria cranii. Kemudian otak ini kan ini ya bentuknya kan ruwet gitu ya, ada lekuan-lekuannya. Nah, bagian yang menonjol keluar kita sebut sebagai gyrus. Di antara dua gyrus ini akan dipisahkan oleh suatu lekuan dalam yang kita sebut sebagai sulcus. Nah,
Terus kemudian kita juga harus melatih membedakan antara gray and white matter. Kalau untuk di cortex, bagian paling luar ini, bagian-bagian yang paling luar banget, kita sebut sebagai cortex, itu merupakan gray matter atau selaput atau jaringan abu-abu. Sedangkan di bawahnya ini adalah yang subcortex yang kita sebut sebagai white matter. Nah, gray matter kenapa dia itu warnanya abu-abu? Karena dia mengandung banyak badan sel, sehingga secara gambar itu dia akan lebih padat. Sedangkan kalau white matter dia banyak mengandung akson, akson ini diselubung oleh mielin, mielin itu kandungnya adalah fat atau lemak, sehingga kalau di foto dia warnanya mungkin lebih cerah gitu ya. Terus kemudian nah, kita identifikasi lagi ya. Jadi kita lihatnya bertahap. Mungkin kita menemukan bagian yang sama, tapi tidak apa-apa, kita bertahap. Tadi fak sudah kita identifikasi bagian anterior dan posterior. Terus kemudian kita coba lagi identifikasi yang lain. Di bagian depan ini berarti masih sama, miliknya lobus frontal, yang di sini miliknya lobus parietal, terus yang di belakang lobus occipital. Ya, untuk CT scan kita tidak usah terlalu mengharap banyak ya, bisa melihat atau mengidentifikasi dengan jelas. Karena untuk melihat lesi struktural yang lebih advance kita membutuhkan MRI. Jadi ini gambaran awal aja, enggak apa-apa. Jadi teman-teman mungkin bingung memastikan mana frontal, parietal, dan occipital, itu dikira-kirakan dari lokasinya aja enggak apa-apa. Jadi pastikan dulu kalian mengidentifikasi sulcus sentral, area depannya adalah frontal, belakangnya parietal. Semakin turun ke bawah, nanti kalau sudah mulai melihat ventricle, maka area belakang itu sudah menjelma menjadi miliknya lobus occipitalis. Nah, untuk ventricle sendiri itu ada 4 ya. Yang paling besar adalah ventricle lateral, itu ada sepasang kanan dan kiri. Oke, seperti pada gambar. Kemudian kita identifikasi lagi potongan bawahnya. Kalau misalnya kita sudah melihat ventricle ini terbagi menjadi 2, yang kita sebut sebagai septum pellucidum. Jadi, sorry ya, aku gambar ini. Nah, tadi kan yang ini namanya falx cerebri anterior, ini falx cerebri posterior. Nah, ventricle sendiri kan ada lateral, kanan, dan kiri. Nanti dia akan dibagi menjadi 2 kamar yang sangat jelas oleh suatu struktur di tengahnya yang kita sebut sebagai septum pellucidum. Nah, kalau kalian sudah melihat septum pellucidum ini, kemungkinan kalian sudah mulai mengidentifikasi lobus temporalis yang berlokasi bersebelahan dengan lobus parietalis, gitu ya. Terus untuk itu hanya perkiraan, nggak apa-apa, tapi untuk memperkirakan lokasinya saja. Terus kemudian kita setelah melihat septum pellucidum itu, potongan bawahnya lagi, kalau kalian melihat suatu penonjolan setelah septum pellucidum, itu kita identifikasi sebagai area-area dari ganglia basalis. Nah, area-area ganglia basalis ini yang perlu diperhatikan, karena mayoritas pasien neuro terbanyak adalah stroke, dan stroke sendiri paling banyak adalah stroke infark, di mana infarknya sendiri paling banyak adalah yang di small vessel, maka area ganglia basal inilah yang perlu menjadi perhatian. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang ya, ada pasien dengan klinis stroke yang cukup jelas, maka bisa kita langsung bisa kita habiskan waktu terbanyak kita untuk mengamati area ganglia basal ini ya, untuk melihat apakah memang ada kelainan di area sebelah sini. Oke, yang pertama kita identifikasi dulu ventrikelnya sama. Ventricle lateral itu memiliki tanduk depan dan belakang. Ini yang di garis panah adalah yang area depan atau anterior. Kemudian ini septum pellucidum yang tadi aku bilang membagi antara ventrikel kanan dan kiri. Kemudian kita lihat di area ganglia basal, aku munculkan dulu semua ya, biar kita mudah mengidentifikasinya. Jadi area ganglia basal itu terdiri dari beberapa struktur penting yang mengatur baik itu fungsi motorik maupun sensoris. Nah, cara identifikasinya setelah kalian menemukan tonjolan ini, tonjolan ganglia basal yang sangat khas ini namanya adalah talamus. Nah, di sisi talamus ada 2, kanan dan kiri. Kemudian kita lihat di depannya, di dekatnya ventricle ini namanya nucleus caudatus, sama kanan dan kiri. Talamus, kan, terus nucleus caudatus. Nah, sisi luarnya di sini, sorry, aku bedain warna. Sisi luarnya di sini yang warna kuning ini ya, itu adalah nucleus lentiformis. Di mana nucleus lentiformis ini terdiri dari 2 struktur. Yang pertama adalah globus pallidus, yang kedua adalah putamen. Globus pallidus ini yang di dalam ini GB, globus pallidus, terus yang keluarnya adalah putamen. Nah, 2 struktur ini membentuk namanya nucleus lentiformis. Nah, di antara 3 struktur yang tadi saya sebutkan, berdirilah suatu bangunan imajiner yang kita sebut sebagai kapsula interna.
Itu ya. Bisa kebayang ya. Jadi nukleus caudatus di bagian depan, globus pallidus yang di sisi luar, thalamus di bagian belakang dan dalam. Nah, di antara tiga struktur ini terjadilah suatu bentuk imajiner dari suatu bangunan yang kita sebut sebagai kapsula interna. Jadi kalau secara struktur sebenarnya kapsula interna ini bukan merupakan suatu organ yang berdiri sendiri, namun merupakan suatu bidang imajiner akibat traktus-traktus yang melewatinya. Nah, dari sini kita bisa membagi lagi kapsula interna tadi menjadi bagian anterior, bagian genu, dan bagian posterior. Ya, fungsinya nanti masing-masing berbeda-beda. Contoh misal anterior ini terdiri dari traktus kortikopontin, kortikoserebral. Ini fungsinya untuk memperhalus gerakan. Terus kemudian di area genu ini fungsinya untuk lewatnya traktus kortikobulbar untuk nervus kranialis. Sedangkan yang posterior nanti dibagi lagi, ada yang bagian anterior dan posteriornya lagi untuk fungsi pergerakan maupun untuk fungsi sensoris. Ya. Oke, terus kita identifikasi. Jadi ini tadi ya yang aku sebutkan ya, seolah-olah yang gambar yang tadi aku sebutkan. Nah, tadi ada globus pallidus dan putamen. Kemudian kalau kita identifikasi lagi, jadi kalau misalnya aku gambar ulang ya di sini ya. Ini nukleus caudatus di sini, ini globus pallidus, ini thalamus, terus yang imajiner di sini adalah kapsula interna. Nah, sebelah luarnya dari nukleus lentiformis itu ada suatu bangunan yang kita sebut sebagai claustrum. Jadi claustrum itu semacam bungkus gitu, semacam pembatas antara kapsula eksterna dengan kapsula interna. Jadi bangunan kapsula interna itu yang warna merah yang aku garis seperti huruf V ini. Nah, itu ada juga kapsula eksterna. Nah, bagian paling luarnya lagi itu adalah lobus insula. Ya, ini semua area ini yang tadi kita sebutkan disebut sebagai area subkorteks. Nah, dan paling sering terjadi kelainan. Jadi kalau mau cari lesi perdarahan, lesi infak, itu utamakan di area sebelah sini dulu jika kita berbicara tentang stroke yang paling umum. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan aja perjalanan ke bawah, kita identifikasi nih yang lebih kompleks lagi, yaitu area-area batang otak. Jadi yang tadi kita bicarakan itu ada area kortek dan subkortek, terus kemudian kita turunkan lagi ke bawah. Nah, ketika kita menemukan suatu bagian yang agak aneh, yang kita sebut sebagai Mickey Mouse ya, gampangnya kita istilahnya menganalogikan ini sebagai Mickey Mouse. Jadi ini kepalanya, terus ini dua ini adalah telinganya. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi Mickey Mouse ini itu adalah suatu bagian dari batang otak yang kita sebut sebagai mesencephalon. Nah, mesencephalon ini dia dikelilingi oleh beberapa struktur penting yang ada di dalam batang otak. Kalau misalnya tadi kita melihat ada kan lapisan meningen itu ada dura mater, arachnoid sama pia mater. Nah, antara arachnoid sama pia mater itu ada suatu rongga yang kita sebut sebagai subarachnoid. Nah, di dalam subarachnoid itulah berdiri aliran LCS. Nah, di bagian-bagian tertentu, jika subarachnoid ini melebar, kita sebut sebagai sisterna. Jadi, yang disebut sebagai sisterna adalah pelebaran dari rongga subarachnoid pada beberapa lokasi tertentu. Isinya apa? Isinya sama-sama LCS, cuman dia lokasinya lebih lebar. Nah, yang bisa kita identifikasi, terutama pada lesi-lesi yang sering terjadi, misal pada kasus-kasus subarachnoid hemoragik, itu yang pertama adalah sisterna supraselar yang di sini nomor 2, ada sisterna silvii yang ini yang paling lebar kanan dan kiri, terus ada sisterna interpendikular itu di depannya mesencephalon, terus ada sisterna ambien itu dia di bagian kanan dan kirinya dari mesencephalon, dan ada sisterna quadrigeminal itu di belakang dari mesencephalon. Nah, kenapa di sini? Karena memang ini adalah area pelebaran. Jadi kalau misalnya ada darah di arachnoid, itu dia kan kalau gravitasi itu kan cenderung mengendap ke bawah ya, karena kan darah itu komponen lebih berat daripada air itu sendiri. Sehingga secara gravitasi dia akan mengendap ke bawah dan berkumpul di sisterna ini. Nah, jika SAH-nya atau subarachnoid tadi itu luas perdarahannya banyak, dia akan mengisi dari seluruh sisterna ini sehingga berbentuk seperti bintang atau stellata. Nanti kita lihat contohnya. Ya, tapi ini kebayang dulu ya. Jadi untuk CT scan itu memang kita hanya mengidentifikasi lokasinya aja, bentuk strukturnya secara umum aja. Ya. Terus kemudian
kalau misalnya kita dalami lagi di bawah mesencephalon, kita menemukan suatu struktur. Kalau mesencephalon kan tadi bentuknya seperti Mickey Mouse, sedangkan struktur di bawah mesencephalon ada yang bentuk seperti gigi geraham. Nah, bentuk seperti gigi geraham ini kita sebut sebagai pons. Ini ya, ibaratnya lah seolah-olah ini gigi geraham, ini adalah pons. Nah, terus area-area di pons ini, kalau kita sudah melihat pons, kemungkinan besar kita juga sudah di level cerebellar atau otak kecil. Nah, cerebellum sendiri secara mudah kita bagi menjadi dua. Bagian yang tengah kita sebut sebagai vermis, kanan dan kiri kita sebut sebagai hemisfer cerebelli. Ya. Terus untuk lobus-lobusnya disesuaikan ya. Nah, kalau lobusnya tadi sama ukuran lobus kan nggak berpindah ya. Frontal di depan, terus temporal parietal kanan dan kiri, nanti mulai setinggi subkorteks atau ganglia basal dia makin menghilang dan digantikan dengan temporalis. Nah, di area belakang miliknya occipital, namun kalau kita sudah menemukan batang otak, kemungkinan yang belakang ini sudah menjelma menjadi cerebellar untuk gambaran imagingnya, gitu ya. Terus yang perlu kita cermati lagi adalah gambaran di bawahnya lagi, masih di level yang pons. Yang perlu kita bicarakan tadi adalah masalah ventricle ya. Kita review sedikit masalah ventricle yang mungkin belum terlewat kita bahas tadi ya, sedikit saja. Jadi ventricle tadi kan ada 4 ya, ventricle lateral kanan dan kiri yang paling besar, yang digambar sini ini kanan dan kiri ventricle lateralnya. Kemudian ventricle ketiga itu bisa kita identifikasi dengan cara saat setinggi ganglia basalis kita lihat ada suatu lubang di tengah ini yang kita sebut sebagai ventricle ketiga. Kemudian kalau kita sudah sampai setinggi batang otak, kita akan menemukan suatu lubang antara batang otak dengan pons yang kita sebut sebagai ventricle keempat. Jadi kalau pada gambar ini kita sebenarnya sudah bisa membayangkan inilah ventricle keempat. Kemudian kalau misalnya lebih jelas lagi di potongan bawahnya, di sini kita bisa mengidentifikasi area ventricle dari keempat. Terus ini masih sama ya, masih sama. Terus kemudian kalau pons ini sudah berubah menjadi suatu bentuk seperti piramida, ini seolah-olah ini adalah piramida kebalik, ya. Nah, itu berupa yang kita sebut sebagai medulla oblongata. Nah, ini biasanya sudah area yang cukup bawah sekali. Jadi kita sudah mulai jarang menemukan bagian dari lobus frontal maupun lobus yang lain kecuali temporalis karena dia melengkung ke bawah. Kemudian yang perlu kita identifikasi biasanya area-area di area orbit, area nasal, area mastoid kayak gitu yang perlu kita identifikasi. Tapi untuk sebagian besar kasus neuro karena dia itu adalah stroke, biasanya kita cukup identifikasi di bagian yang atas tadi. Oke, kemudian yang kita perlu cermati ini apa namanya? Kalau misalnya bisa dihafalkan baik, tapi kalau enggak ini dijadikan contoh aja enggak apa. Kami sendiri juga masih mempelajari ya. Artinya gini, kalau misalnya kita melihat kasus neuro kan paling banyak tentang vaskuler buat kelainan di intrakranial. Nah, vaskuler ini bisa kita bedakan. Misal kita menemukan lokasi infak tertentu dengan bentuk yang cukup unik, kita bisa memperkirakan kira-kira ini itu cabang dari arteri mana. Nah, gambar yang di sini menjelaskan area vaskulasi dari arterinya. Contoh, kita lihat yang di bagian yang sebelah kiri sini, kita lihat yang area warna biru, ini adalah miliknya ACA, atau anterior cerebral artery. Sedangkan untuk yang luar, yang warnanya merah ini, itu adalah miliknya MCA, middle cerebral artery. Sedangkan yang belakang miliknya dari BCA, atau posterior cerebral artery. Nah, kalau misalnya ada suatu lesi yang sesuai distribusi vaskuler, maka kita duga etiologinya adalah vaskuler. Namun apabila kita misalnya menemukan warnanya hitam tapi penyebarannya aneh, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di kanan, tapi nggak ada di kiri, misalnya gitu. Berarti tidak sesuai distribusi vaskuler, kita bisa memikirkan penyebab yang lain. Jadi fungsinya mengetahui pembagian area vaskularisasi ini adalah mengidentifikasi jenis vaskulernya yang mengalami kelainan atau mungkin mengenali jangan-jangan ini bukan suatu masalah yang disebabkan oleh sumbatan atau kerusakan di vaskulernya, gitu ya. Ini bisa jadikan patokan. Terus yang kemudian gambar yang sebelah kanan ini, yang ini merupakan area-area fungsional penting yang mungkin bisa mengalami kelainan secara klinis yang sangat nyata. Contoh, apabila yang kelainan itu ada di sisi bagian orange ini merupakan area motorik, yaitu gyrus presentral, sehingga pasien bisa mengalami kelumpuhan. Ibarat kata gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi.
Contoh misal lain, di tadi ya di mesencephalon kita menilai ada beberapa nukleus penting, misal nukleus okulomotor misal gitu. Maka kalau ada kelainan, maka ada gangguan di okulomotor. Nah, okulomotor ini yang berfungsi untuk gerakan pupil. Jadi misal matanya anisokor. Nah, kita bisa cocokkan nih, ada pasien anisokor, kita cek dulu nih di bagian mesencephalonnya ada kelainan apa enggak. Itu ya. Oke, itu yang segala kondisi normal. Nah, untuk penutupnya kita cek beberapa kondisi patologis yang mungkin kita temui.